Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Rahel Novitasari Nainggolan. Saya guru di SMP Negeri 1 Atap 2 Payung, Kabupaten Karo. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Kesimpulan peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus menerapkan budaya positif. Penerapan budaya positif akan menghasilkan ekosistem sekolah dengan suasana positif. Hal-hal positif itu akan terlaksana jika dilakukan dengan konsisten secara berkolaborasi. Guru harus mengetahui konsep inti budaya positif, di antaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan KHD menjelaskan bahwa pendidikan merupakan proses menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Dalam proses menuntun tersebut, tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.2 Peran dan nilai guru penggerak. Dengan memahami budaya positif, akan mendukung dan menguatkan peran dan nilai guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dalam mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif. Visi guru penggerak akan tercapai jika guru dan lingkungan pembelajarannya sudah memahami dan menerapkan budaya positif. Selanjutnya, refleksi pemahaman materi modul budaya positif. Yang pertama, disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Yang kedua, teori kontrol. Teori kontrol menjelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar yang dimilikinya. Yang ketiga, teori motivasi. Setiap manusia memiliki motivasi dan tujuan dalam bertindak. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara motivasi eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan memberikan dampak, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Yang kelima, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yakni sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. 6. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yakni yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. 7. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. 8. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menayakan keyakinan. Setelah mempelajari dan memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif, saya menemukan hal-hal menarik dan di luar dugaan seperti 1. Hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. 2. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kedepannya, saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer. 3. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas. 4. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Dan yang kelima, saya harus lebih memahami segitiga restitusi agar siswa mampu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah mempelajari modul 1.4, saya mengalami beberapa perubahan cara berpikir, di antaranya 1. Membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. 2. Ternyata, baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. 3. Saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. 4. Dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid dan mendukung terciptanya budaya positif. Pengalaman terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, tetapi siswa belum menyadari kesalahannya sehingga masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Saya merasa belum bisa memahamkan siswa tentang makna keyakinan kelas. Maka dari itu, kedepannya saya akan lebih memahamkan siswa tentang makna keyakinan kelas untuk menciptakan kelas yang memiliki budaya disiplin positif. Perasaan pada pengalaman dalam penerapan konsep budaya positif. Saat mendapati siswa bermasalah, ada rasa amarah yang muncul dari dalam diri saya. Namun saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup senang dan lega. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki terkait pengalaman penerapan budaya positif. Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian memahamkan menanyakan keyakinan. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas dan memahamkannya kepada siswa agar bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan sebuah kesalahan. Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama atau berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, tetapi masih kurang pada bagian menanyakan keyakinan kelas sehingga masalah tersebut tidak terselesaikan dengan baik.
saya merasa belum bisa memahamkan siswa tentang makna keyakinan kelas. Maka dari itu, kedepannya saya akan lebih memahamkan siswa tentang makna keyakinan kelas untuk menciptakan kelas yang memiliki budaya disiplin positif. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 1.4, hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya positif di sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat dan salam bahagia.